Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Oke, kami akan mempresentasikan tentang suku bunga dan penilaian obligasi. Tapi izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan dua. Yang pertama saya, Nur Afni Dayati, NIM 1903020065, dan teman saya, Christine Fadila, NIM 1903020071. Yang pertama, obligasi. Obligasi sendiri merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu, serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Selanjutnya, obligasi mempunyai beberapa karakteristik, yaitu bunga atau coupon. Obligasi memiliki bunga yang sering disebut coupon, merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi. Selain pendapatan berupa capital gain, yaitu selisih harga jual obligasi dengan harga belinya. Lalu ada nilai nominal. Obligasi mempunyai nilai nominal, yaitu tervakum dalam obligasi dan merupakan jumlah nilai yang akan dibayar kembali ketika obligasi jatuh tempo. Selanjutnya ada jangka waktu jatuh tempo. Obligasi mempunyai jangka waktu tempo yang terbatas, yaitu tanggal saat nilai normal obligasi harus dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Selanjutnya, nilai obligasi dan yield. Untuk menentukan nilai obligasi pada suatu saat tertentu, maka perlu diketahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai dengan jatuh tempo, nilai nominal, kupon, dan suku bunga pasar. Misalkan, perusahaan global menerbitkan obligasi dengan jangka waktu tempo 10 tahun dengan nominal 1 juta rupiah dan kupon yang dibayarkan setiap tahun dengan nominal 80.000. Jika suku bunga pasar sebesar sama dengan coupon rate yaitu 8%, maka obligasi nilainya adalah, kita lihat perhitungan nilai obligasinya. Pertama itu nilai sekarang dari nominal obligasi, kita masukkan 1 juta dibagi 1,08 AK10, lalu kita jumlahkan, totalnya 463.190. Lalu kita jumlah nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi itu sebesar 80.000 dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1,8 akar 10 dibagi 0,08. Setelah dihitung jumlahnya 536.810. Nilai obligasi sendiri itu nilai sekarang dari nominal obligasi ditambah dengan nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi. Jadi nilai yang sudah dijumlahkan tersebut ditambahkan dan totalnya menjadi 1 juta rupiah. Dengan demikian, jika suatu bunga di pasar sama dengan kupon rate, maka nilai obligasi sama dengan nilai nominalnya. Jika suku bunga di pasar 1 tahun kemudian naik menjadi 10%, maka nilai obligasi perusahaan global untuk sisa umur obligasi selama 9 tahun adalah, kita hitung nilai sekarang dari nominal obligasinya. Setelah dimasukkan, totalnya menjadi 424.100. Lalu dihitung nilai sekarang anuitas dari kupon obligasinya, totalnya 460.720. Setelah itu kita total nilai obligasinya menjadi 800.084.820. Lalu, jika suku bunga di pasar 1 tahun kemudian naik menjadi 6%, maka nilai obligasi perusahaan global untuk sisa umur obligasi selama 9 tahun adalah, kita hitung nilai sekarang dari nominal obligasi
lalu nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi seperti tadi, lalu keduanya ditambahkan dan totalnya menjadi 1.136.030. Berdasarkan contoh yang telah dikemukakan, secara umum nilai obligasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini rumus dari nilai obligasinya. Lalu untuk keterangannya, F itu adalah nilai nominal obligasi. Untuk C, kupon yang dibayarkan setiap periode. Untuk T-nya, jangka waktu sampai dengan jatuh tempo. Untuk R-nya itu suku bunga di pasar. Resiko suku bunga sendiri itu ada resiko obligasi sebagai akibat fluktuasi suku bunga di pasar disebut resiko suku bunga. Beberapa besar resiko suku bunga suatu obligasi tergantung pada beberapa sensitif harga obligasi terhadap perubahan suku bunga di pasar. Besar kecilnya resiko bunga ditentukan oleh dua hal, yaitu jangka waktu tempo (time to manufacture) dan besarnya coupon rate. Jika faktor lainnya tetap semakin panjang jangka waktu tempo, semakin besar resiko bunga. Jika faktor lainnya tetap semakin rendah coupon rate, maka semakin besar risiko suku. Oke, saya lanjutkan presentasinya. Untuk slide selanjutnya, ini ada sebagai contoh obligasi A dengan nominal 1 juta dan coupon rate 10% dengan jangka waktu tempo berkisar antara 1 tahun sampai dengan 30 tahun. Itu ada di tabel ya, 5% sampai 20%. Selanjutnya menentukan yield to maturity dan current yield. Contohnya, Anda tertarik dengan nominal 1 juta, jangka waktu 6 tahun, coupon rate-nya 8%, dan broker menawarkan dengan harga 955.140.000. Berapa tingkat keuntungan obligasi tersebut? Jadi untuk menentukan yield to maturity dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Itu 955.140.000 sama dengan 80.000 dikali 1 dikurangi 1 per 1 plus R pangkat 6 ditambah dengan 1 juta dibagi 1 plus R pangkat 6. R yaitu yield to maturity. Current yield adalah kupon tahunan per harga. Jadi 80.000 dibagi 955.140.000 yang hasilnya menjadi 8,38%. Selanjutnya ini ada tabel peringkat obligasi berdasarkan Moody's dan S&P. Kalian bisa melihat pada tabel tersebut. Ada macam obligasi. Antara di salah satunya yang pertama ada obligasi pemerintah, yaitu pemerintah dana selain dilakukan oleh perusahaan juga dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia, pemerintah juga melakukan pinjaman dana dengan menerbitkan berbagai surat utang seperti obligasi negara retail atau yang biasa disebut dengan ORI. Yang kedua ada zero coupon bonds, yang merupakan obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya, atau biasa disebut zero coupon bonds atau zeros. Sebagai contoh, perusahaan lokal menerbitkan zero coupon bond dengan nominal 1 juta dengan umur 5 tahun. Harga awal obligasi ditetapkan 497.000. Dengan kata lain, total bunga yang dibayar selama umur obligasi sebesar 1 juta dikurangi 497.000. Jadi hasilnya ketemu 503.000. Di sini ada obligasi dengan bunga mengambang. Obligasi dengan suku bunga mengambang yaitu besarnya kupon yang dibayarkan sesuai dengan perkembangan suku bunga di pasar. Obligasi dengan bunga mengambang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pemegang obligasi mempunyai hak untuk menukarkan obligasinya dengan nilai nominal pada saat bayaran kupon setelah beberapa waktu, yang bisa disebut juga dengan put provision. Yang kedua, besarnya coupon rate mempunyai batas minimum dan maksimum.
Salah satu obligasi dengan suku bunga mengambang adalah inflation linked bond, yaitu obligasi yang kuponnya disesuaikan dengan tingkat inflasi. Selanjutnya ada pasar obligasi atau proses transaksi obligasi melalui agen penjual. Di situ ada skema atau secara struktur ya proses transaksi obligasi melalui agen penjual. Jadi agen penjual perusahaan yang dituju untuk melakukan penjualan obligasi kepada investor pada saat penerbitan obligasi. Dan investor juga dapat membeli atau menjual obligasi di pasar sekunder. Sini ada inflasi dan suku bunga. Di antaranya ada real versus nominal rate atau biasa disebut dengan suku bunga real, yaitu suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi, sedangkan nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Real interest rate adalah nominal interest rate dikurangi inflation rate. Jadi anggap sekarang tingkat inflasi sebesar 5%, suatu investasi yang bernilai 115.500 pada satu akhir tahun, dan pada saat awal tahun nilai investasinya 100.000. Dengan kata lain, investasi tersebut memiliki tingkat pendapatan sebesar 15,5%. Pada saat menghitung tingkat pendapatan 15,5%, tidak mempertimbangkan inflasi. Dengan demikian 15,5% merupakan nominal return. Real interest rate. Jadi contohnya seperti ini. Jika inflasi sebesar 5%, maka setiap nominal 115.500 nilainya secara real akan berkurang 5%, sehingga nilai real investasi pada akhir tahun adalah 115.500 dibagi 1,05, yaitu hasilnya 110.000. Yang kedua, apa yang dilakukan adalah mendefinisikan 115.500 dengan 5%, karena investor telah melakukan investasi sebesar 100.000, pada awal realnya menjadi 110.000. Berarti tingkat pendapatan realnya adalah 110.000 dikurangi 100.000 per 100.000 sama dengan 10%. Di sini ada Fisher effect. Fisher effect itu akan menjelaskan tentang hubungan antara nominal returns, real returns, dan inflasi. Di situ ada rumusnya, yaitu 1 plus R sama dengan di dalam kurung 1 plus R dikali 1 plus H dalam kurung. Itu keterangannya kalau R besar nominal rate, R kecil real rate, kalau H tingkat inflasi. Situ ada contoh jika nominal rate 15,5% sedangkan tingkat inflasi 5%, berapa real rate-nya? Itu bisa ada pembahasannya. Jadi real rate-nya menjadi 10%. Apabila model Fisher effect disusun kembali, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. 1 plus R sama dengan 1 plus R kecil dikali 1 plus H. R sama dengan R plus H plus R kali H. Rumus tersebut menjelaskan bahwa nominalnya rate terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, real rate atas investasi. Yang kedua, kompensasi atas menurunnya nilai uang yang diinvestasikan akibat inflasi. Dan yang terakhir, kompensasi akan turunnya daya beli pendapatan yang diperoleh dari investasi akibat inflasi. Komponen yang ketiga biasanya sangat kecil sehingga diabaikan. Nominal rate-nya kurang lebih sama dengan real rate ditambah inflation rate. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor yang menentukan yield obligasi. Pada suatu waktu tertentu, suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang pada umumnya berbeda. Ada 3 komponen yang menentukan struktur suku bunga, yaitu suku bunga real, tingkat inflasi, dan risiko suku bunga. Ketika suku bunga real tinggi, maka suku bunga surat utang cenderung tinggi dan sebaliknya. Jika investor percaya bahwa tingkat inflasi di masa yang akan datang lebih tinggi, maka suku bunga nominal jangka panjang akan lebih tinggi daripada suku bunga nominal jangka pendek dan sebaliknya. Tambahan kompensasi disebut inflation premium. Obligasi jangka panjang memiliki risiko kerugian lebih besar sebagai akibat perubahan suku bunga dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Oleh karena itu, investor menuntut kompensasi berupa suku bunga nominal yang lebih tinggi. Tambahan kompensasi ini dikenal dengan nama interest rate risk premium. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok saya. Dari kelompok kami, bila ada pertanyaan dari teman-teman bisa dilanjutkan di forum. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.